Pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Mungkin saudara juga jarang lihat saya akhir-akhir ini ya, karena hampir 1 bulan lebih itu saya sakit, dan beberapa waktu ini juga karena buat program, jadi kalau waktu KU2 saya buat program dengan pengurus KU1. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya sakit apa sih kok enggak sembuh, kok enggak muncul-muncul ya, atau mungkin sudah hilang dari peredaran ya. Tapi kami bersyukur pagi hari ini bisa bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan ke-6. Mari kita bersama-sama membacanya. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mari kita berdoa. Syukur dan puji kami naikkan kepadamu Tuhan, karena pertolongan dan pimpinanmu. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman-Mu berbicara dalam setiap hati kami. Berikan kami ya Tuhan konsentrasi yang baik dalam mendengar firman-Mu, supaya kami boleh mengerti, melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai sebagai saluran berkat Allah, sehingga firman yang disampaikan penuh dengan kekuatan dari Allah sendiri untuk merubah kehidupan kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Kami rindu pertolongan dan campur tangan-Mu, dan biarlah segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu, dan kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu. Kiranya pertolongan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, tema yang kita renungkan pagi hari ini adalah Raja yang dijanjikan. Siapakah Raja yang dijanjikan? Raja yang dijanjikan adalah Yesus Kristus. Karena dikatakan Raja yang dijanjikan itu dari keturunan Daud. Dan kita lihat di dalam silsilah itu. Dan kita tahu Raja dijanjikan itu digenapi dengan kelahiran daripada Yesus Kristus. Nabi Yesaya menubuatkan Raja yang dijanjikan itu adalah Raja damai. Karena dialah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Saudara, tanpa terasa. Saya berapa hari ini berpikir, bulan November sudah hampir habis lagi, sudah memasuki tahun baru. Dan kita lihat pada waktu ini kita renungkan kalau kehidupan kita dari bulan Januari sampai bulan November ini. Kita renungkan apa kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Apa kekuatan yang Tuhan berikan. Apa berkat yang kita terima daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, kita memasuki bulan ini. Kita mungkin dalam perjalanan ini ada suatu sukacita, ada jawaban dan pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Namun perjalanan itu tidak selalu lurus. Kadang-kadang kita juga dihadapi dengan pergumulan yang harus kita bergumul di hadapan Tuhan tentang sakit penyakit, tentang kesulitan di berhubungan, tentang ekonomi yang lemah, tentang pekerjaan, tentang apapun yang Tuhan izinkan. Bahkan pergumulan itu
menyebabkan kita harus berlutut, menangis, bergumul bersama dengan Tuhan. Tapi kita patut bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap memberikan kekuatan, dan terlebih pada itu, kalau pagi hari ini kita bisa datang kepada Tuhan, itu adalah anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita boleh mendengar firman Tuhan. Dan kita berdoa supaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita di dalam menjalani hari-hari yang penuh tantangan. Saudara, tidak lama bulan Desember, bahkan kita lihat di minggu yang pertama ini, kegiatan untuk merayakan Natal itu paling tidak saya harus mengikuti 3 kali. Hari Senin, Rebu, Kamis. Kalau ditambah PD Timur berarti 4 kali. Ya, tapi PD Timurnya belum tahu tanggalnya. Tetapi kita lihat, di dalam mempersiapkan Natal ini, kita sibuk berlatih pujian. Pemimpin paduan suara melatih kita yang bernyanyi sampai berapa lagu. Dari kecil sampai besar. Kita inginkan supaya kita dapat mempersiapkan puji-pujian untuk Tuhan dengan baik. Kita harapkan Natal ini mempunyai suatu sukacita. Kita harapkan supaya Natal ini menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Kita rencanakan juga di akhir tahun. Kita ingin bersama dengan keluarga, berlibur bersama, mungkin di Indonesia, mungkin di luar negeri, atau di mana saja. Kita rencanakan itu dengan sebaik mungkin, dengan harapan kita akan bersuka cita. Namun pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita mengalami damai Natal di dalam diri kita? Sudahkah saya mengalami damai di dalam hidup saya yang sesungguhnya? Mungkin kita pada waktu merayakan Natal kita bersuka cita, kita memuji Tuhan dengan menari-nari, kita mendengarkan itu dengan sukacita, menikmati apa yang ditampilkan itu dengan sukacita. Tetapi setelah kita pulang dari rumah, kita melihat masalah yang seperti gunung, sumpek aku. Kita melihat ada suatu sakit penyakit, ada masalah yang tidak mudah terselesaikan. Saudara, kita kehilangan damai. Apakah keadaan ini damai itu tenang, tidak ada suatu hal? Seringkali dilukiskan damai justru terjadi pada waktu bergejolak itu, tetapi dia tenang karena dia mempunyai harapan pada Tuhan. Merayakan Natal tahun ini, adakah damai ada di dalam hatimu? Adakah Kristus bertata di dalam hidupmu? Sehingga apapun yang terjadi kita tidak merasa diri sendirian. Karena kita jadi anak Tuhan. Bapa kita memelihara kita, menyertai kita, menyelamatkan kita. Ataukah kita kesepian? Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah beribadah, tetapi kita tidak ada damai. Kita merasakan tekanan yang demikian berat, sehingga tidak segan-segan kadang-kadang orang sudah berhasil, tetapi akhirnya mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Berapa bulan November ini dihebohkan seorang yang diketemukan telah meninggal dunia di depan apartemen. Seorang mahasiswa kedokteran, sukses. Dan kadang-kadang itu menyentuh hati saya. Kalau namanya itu berbau Kristen, tetapi dirinya tidak ada damai. Dirinya tidak ada Kristus yang bertata di dalam dirinya, sehingga pada waktu menghadapi masalah, suatu beban yang berat, dia tidak datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kamu yang berbeban berat dan letih lesu, datanglah kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, pertanyaannya, apakah kita sekalian di tempat ini, adakah damai dalam hati kita? Adakah Kristus bertata di dalam diri kita? Sehingga apapun yang bergejolak, apapun tantangan kita, apakah penolakan yang terjadi, saudara tetap teguh. Karena orang menolak kita, tetapi Tuhan tidak menolak anaknya. Percayalah saudaraku sekalian,
Mengapa seringkali kita kehilangan damai? Karena kita merasa sendirian. Karena kita merasakan ada dendam, dengki, iri hati, luka batin tidak mengampuni. Sehingga damai itu hilang dari diri kita sendiri. Dan karena kita merasa diri sendirian menanggung tekanan itu. Sehingga kita kehilangan damai. Kedatangan raja yang dijanjikan itu memberikan perdamaian. Sudahkah saudara menerimanya? Sudahkah saudara berserah sepenuhnya kepadanya? Ataukah kita masih kehilangan damai? Meskipun bertahun-tahun kita ikut Tuhan. Adakah Kristus ada di dalam hatimu yang memberikan kekuatan kedamaian? Sehingga kamu tetap kokoh berdiri di dalam Tuhan. Saudaraku sekalian, firman Tuhan tadi dikatakan ayat yang kelima bagian terakhir. Ialah Raja Damai. Bagian terakhir, Raja Damai. Oleh karena itu, kita renungkan yang pertama. Pentingnya kedatangan Raja Damai yang dijanjikan itu. Apakah kita sudah mendapatkannya? Mari kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan, Yesaya 9 ayat yang ke-1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorai-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jara. Saudara sekalian, cumanya saya tulisannya tidak jelas ya, tetapi pada waktu saya persiapkan itu sebetulnya saya kasih tanda-tanda. Yang pertama misalkan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang. Kita lihat pada waktu Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan seorang juru selamat. Namanya disebut penasehat, ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Keadaan bangsa Israel pada waktu itu dan bangsa Yehuda dalam kebobrokan, bahkan kehancuran dalam moral maupun kehidupannya. Sehingga dikatakan bangsa itu bagaikan berjalan di dalam kegelapan. Apa arti kegelapan? Kegelapan itu boleh dikatakan orang yang hidup di dalam kesusahan, di dalam kelelahan, kekhawatiran, putus asa. Di dalam kegelapan mereka belum mengenal Allah, masih menyembah kepada berhala, belum di dalam Tuhan Yesus. Mereka kehilangan semangat, mereka kecewa, putus asa, tidak ada harapan. Saudara sekalian, mereka di dalam kegelapan dosa. Tetapi di situ katakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang. Melihat terang. Jadi pada waktu di dalam kegelapan itu akhirnya dia lihat, oh ada terang. Yesuslah terang dunia. Ia datang ke dalam dunia ini untuk menerangi kegelapan. Untuk menerangi kita yang hidup di dalam dosa. Yang hidup di dalam kegelapan. Saudaraku sekalian, kalau kita lihat hal ini, kita tahu melihat terang, kita perlu Yesus sebagai terang dunia. Kita sering dengar firman Tuhan, kita sering juga merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan satu hari satu pasal. Apakah kita hanya dengar terus berlalu? Ataukah kita mendengarkan? Apa bedanya dengar dan mendengarkan? Mendengarkan itu berarti didengar dengan baik. Apa sih yang kita dapatkan melalui pembacaan firman Tuhan ini? Apakah Tuhan menegur hatiku? Apakah berbicara kepadaku? Apakah yang harus saya rubah? Kita renungkan dan kita catat. Setelah itu bukan merupakan catatan saja, tetapi merubah hidup kita berarti melakukan apa yang kita dengar. Kita sering mendengar firman Tuhan, tetapi apakah kita mempunyai respon yang positif untuk mau berubah dan melakukan? Saudara,
pentingnya kedatangan Yesus yang dijanjikan itu. Kehadirannya merubah. Orang yang di dalam kegelapan itu akhirnya melihat terang. Bukan saja demikian. Di situ katakan di dalam ayat 1. Mereka yang diam di dalam kekelaman melihat terang yang bersinar. Apa arti kekelaman? Saya lihat kekelaman itu misalkan di antara gunung yang satu dan gunung yang kedua. Itu di jarak gitu hidup di tengah-tengah lembah itu yang gelap. Mungkin satu saat kita mengalami lembah kegelaman. Apa arti lembah kegelaman? Kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam sakit penyakit, kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam kecemasan, putus asa, tidak ada semangat. Apakah kita hidup di situ? Di dalam lembah itu. Mungkin itu tidak kita inginkan. Berusaha kita menghindari lembah kekelaman itu. Tetapi harus kita alami. Nah, apakah kita mau melewati sebentar lembah kegelapan berhenti situ, terus jalan melewatinya? Ataukah di situ kita putus asa, kita khawatir, kehilangan semangat, tanpa mempunyai harapan? Seringkali hidup kita di lembah kekelaman itu terus menerus ketenggengan diem, tidak memang itu kita harus alami, tidak bisa dihindari. Tetapi berhenti sejenak kemudian berlalulah. Itu iman dipuji. Kalau kita di dalam lembah kegelapan terus-menerus, berarti kegelapan itu menguasai seluruh jiwa raga kehidupan kita. Kita tidak mau berubah. Kehadiran, kedatangan Raja yang dijanjikan itu merubah. Inilah harapan Nabi Yeshua untuk merubah bangsa itu yang berjalan di dalam kegelapan untuk melihat terang. Mereka yang di dalam kekelaman itu melihat terang yang bersinar. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, atasnya terang itu telah bersinar. Berarti membuat suatu perubahan. Atasnya terang itu bersinar membuat suatu perubahan. Tidak di dalam kegelapan. Lembah itu tadi saya katakan di antara gunung untuk bersembunyi itu gelap. Tetapi di jalan atasnya itu ada terang yang bersinar membawa suatu perubahan yang mau berubah. Saudara sekalian, kita lihat hal ini. Suatu perubahan bisa itu terjadi kalau sungguh-sungguh orang itu mau berubah. Berubah tidak terus-menerus di dalam kegelapan. Tetapi betapa seringnya kita sebagai anak-anak Tuhan kurang memegang janji Raja yang dijanjikan itu. Kita pegang dan kita lihat terangnya. Betapa seringnya karena sakit penyakit, karena kekhawatiran, karena masalah kita berada di dalam lembah kegelapan. Bapak, Ibu dan Saudara, tadi saya sudah berkata, saya 1 bulan lebih itu istirahat, Saudara. Ya memang saya bisa membuat renungan dan sebagainya. Tetapi saudaraku sekalian, itu boleh dikatakan saya sakit kali ini tuh pertama itu lumayan apa saudara? Pusing, panas, tidak mau makan itu mau tumpah, pahit dan sebagainya. Kalau berjalan itu ya wis lah, tak pikir-pikir itu jalannya wis rodok sempoyongan mungkin ya, takut jatuh. Bahkan saya duduk menjaga di rumah sakit itu di kursi itu saya pikir ada ndak ya sadaran kepala. Saya bertanya di adik saya ya. Karena duduk di tengah itu takut. Takut apa? Takut jatuh. Nah saudara, dalam ketakutan itu ketika dokter mengatakan bagaimana kalau masuk rumah sakit. Saya itu saudara banyak berpikir. Karena pada waktu itu SGOT, SGPT saya itu naik saudara. Naik bukan sedikit. 5 kali lipat yang normal dan 11 kali lipat yang normal. Saudaraku sekalian, mau makan susah. Dalam keadaan demikian saya katakan, dokter, lek rawat jalan bagaimana? Baik, seminggu lagi datang. Seminggu lagi saya datang saudara. Sebelum saya menerima hasil dan periksa darah itu. Semalaman tuh saya berpikir,
Kalau hasilnya jelek, masuk rumah sakit. Dan saya mulai berpikir, dan saya itu ditanya Sumiling gini, seandainya masuk rumah sakit itu, langsung masuk rumah sakit mana? Saya ini saudara mikir, kalau di William Booth itu saya ini, bagi saya loh ya, aduh kesumpekan itu, aku lihat pusing sendiri itu. Kalau saya pikir di Adi Usada, Kapasari ya bolehlah, atau di Siloam, atau di UNER, itu saudara, karena memikirkan gitu, nanti siapa yang jaga? Saudara, saya penuh kekhawatiran. Bagaimana kalau saya menderita penyakit hepatitis A, B, C, serosis dan sebagainya. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya kekhawatiran, kegelisahan karena sakit. Tidak bisa tidur malam itu. Tidak tahu di tempat tidur, tapi ya tidak tidur rasanya. Karena apa? Kurang percaya memegang janji Tuhan. Raja yang dijanjikan. Berdoa enggak? Berdoa saudara. Tetapi dalam sakit itu, saya juga banyak berpikir. Belum terjadi dipikirkan. Bagaimana. Saudara, penambah penyakit. Seringkali kita juga. Pada waktu kita berada di dalam lembah kegelaman. Di dalam lembah kekelaman dan kegelapan itu. Kita banyak berpikir menurut cara kita. Bukan cara Tuhan. Kita berpikir menurut kemampuan kita. Saudaraku sekalian, setiap orang menghadapi masalah tersendiri. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Tetapi saudara, kalau saudara merasa tekanan yang berat, datanglah kepada Tuhan. Akhirnya saudara, seminggu kemudian, setelah saya semalam tidak tidur, paginya saya dapat hasil. Saya lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kalau tadi 5 kali lipat dan 11 kali lipat, menjadi tidak sampai 2 kali lipat, tidak sampai 3 kali lipat. Saudara sekalian, sungguh luar biasa saya lihat itu keajaiban Tuhan. Kalau tidak campur tangan Tuhan, dalam seminggu itu saya lihat suatu keadaan yang cepat sekali turun. Saya tanya kepada dokter, dok, saya ini hepatitis dah. Saya ini yang tidak ngerti. Jadi khawatir itu ada saudara. Dokter bilang gini, ya macam-macam penyebabnya. Tidak cerita. Coba nanti sebulan kemudian datang lagi periksa dan USG. Saudara sekalian, akhirnya saya periksa yang terakhir. Dinyatakan sudah normal. Kalau normalnya 31 kurang dan 32 kurang. Punya saya hanya 20,4 dan 20,5. Tetapi apa yang menyebabkan? Lever saya ini kebungkus lemak. Saudara sekalian, seringkali apa yang belum terjadi itu menjadi kekhawatiran, kegelisahan dan mendatangkan kita itu penuh. Kegelisahan, rasa lelah, rasa khawatir dan rasa takut. Kita lupa akan janji Tuhan menyertai kita. Kita lupa raja yang dijanjikan itu kehadirannya akan membawa perubahan seperti di dalam perubahan bangsa Israel. Coba kita lihat, mereka yang di dalam kegelapan melihat terang, mereka yang dalam kekelaman akhirnya mereka berubah menjadi suatu sukacita dan sorak-sorai seperti di dalam ayat yang kedua tadi yang kita baca. Di situ kita boleh melihat mereka bersukacita, bersorak-sorai, bersukacita di hadapan Tuhan karena mendapatkan panen. Saudara sekalian, untuk mendapatkan itu akhirnya kita perlu kerja semerap. Kita perlu menyerahkan pada Tuhan. Suatu sukacita yang luar biasa dari bangsa Israel itu ketika raja yang dijanjikan itu ada di dalam hidupnya. Mendatangkan sorak-sorai sukacita yang luar biasa. Beberapa hari ini, hari Jumat dan Sabtu itu klinik Samaria itu mengadakan akreditasi dari BPJS. Apa yang terjadi? Saya lihat dokter, suster bekerja luar biasa. Kalau tidak salah mulai bulan 6 itu setiap Sabtu itu rapat. Setelah pulang mereka praktek itu banyak dokter datang. Saya lihat, waduh, mereka luar biasa.
Lebih-lebih berapa hari ini mereka sibuk. Hari Minggu saya lihat kerjasama yang luar biasa. Suster, dokter, naik-naik bersimpuli. Mereka bekerja sama sampai malam. Berapa hari mereka cukup sibuk. Kerjasama yang baik. Mereka memberikan yel-yel yang bagus. Dan juga bukan saja demikian. Saya lihat Ibu Vivi pun penuh ketegangan. Doakan supaya sukses. Doakan supaya sukses. Dan yang membuat saya terkejut pada Jumat sore. Setelah mereka Zoom itu, ketika saya duduk, apa itu? Mereka bersorak penuh sukacita. Setelah mereka mengikuti Zoom hari Jumat itu, terlihat sukacita karena mereka mendapat hasil yang positif. Meskipun mereka harus memperbaiki, ada beberapa yang perlu diperbaiki dalam 2 hari ini. Tetapi saya lihat mereka penuh sukacita. Jeripaya mereka tidak sia-sia karena mengalami suatu perubahan. Saudara, apakah kehadiran Tuhan Yesus membawa perubahan di dalam kehidupan kita, memberikan pengharapan yang baru, yang merubah kegelapan menjadi sorak-sorai dan sukacita. Tuhan memberkati dengan panen yang baru. Ataukah kita mempunyai pengharapan terus-menerus di dalam Tuhan? Jangan putus asa. Kalau kita menghadapi keadaan yang terpuruk, jangan tinggal di situ, bangkitlah terus. Karena Yesuslah harapan kita. Karena kehadirannya memberikan pengharapan, merubah dari kegelapan menjadi terang, merubah dari kekelaman menjadi sukacita dan memberkati secara jasmani, diberkati oleh Allah karena mereka mengandalkan Tuhan. Hal yang selanjutnya, kedatangan raja yang dijanjikan. Ia akan membebaskan kita dari ikatan dan perhambaan dari dosa. Dan menjadikan kita bebas menikmati damai bersama Tuhan. Di situ dikatakan, bagaimana kita bisa menikmati damai bersama dengan Tuhan. Perlu kita menyertakan Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Adakah Yesus bertata di dalam diri kita? Ataukah kita yang bertata masih kepentingan diri kita sendiri? Masih suatu kita mengandalkan diri sendiri. Saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan, pada waktu itu orang-orang Yehuda, mereka mengandalkan kekuatannya pada diri sendiri. Meminta pertolongan berkoalisi. Kalau saat ini ya, menjelang pemilu itu banyak partai berkoalisi. Nah, zaman dulu itu ada juga. Orang-orang Yehuda itu berkoalisi dengan orang Mesir, dengan orang Ethiopia, dengan orang Asyur. Mereka berkoalisi, mereka berharapkan supaya kekuatan mereka kuat. Tetapi bagaimanakah pandangan Tuhan? Justru mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Apa akibatnya? Asyur menyerang mereka dan Asyur menekan mereka. Sehingga hidup orang Israel dan Yehuda itu pada waktu itu sangat berat. Bagaikan kuk yang menekan. Suatu hal yang harus dialami. Penderitaan yang dialami luar biasa karena dosa. Semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan dari Allah. Dan upah dosa itu maut. Upahlah yang menebankan. Upah dosa itu menyebabkan mereka tertekan. Karena orang-orang Israel tidak mengandalkan Tuhan. Maka kita lihat mereka itu mengalami suatu hal tekanan, suatu hal yang boleh dikatakan menyedihkan. Memang orang Israel itu beribadah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan orang Israel itu buta. Mengapa dikatakan buta? Mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi diri mereka masih melakukan mabuk-mabukan. Boleh katakan mereka mendengar firman Tuhan. Tetapi tidak melakukan firman Tuhan dan tidak berubah. Hidup mereka, si aku mereka masih tercengkeram di dalam dosa kemabukan. Berhala. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah Tuhan tetapi berhala-berhala dalam hidup mereka itu masih ada. Terutama kita lihat hal ini terjadi. Kalau bangsa Israel dikatakan mereka buta karena terbelenggu oleh berhala-berhala. Tetapi Yehuda itu dikatakan tuli.
karena tidak mendengarkan firman Tuhan, bersandar kepada dia. Nabi Yesaya menyerukan untuk mereka percaya pada Tuhan, kepada raja yang dijanjikan. Tetapi justru orang-orang ini mengandalkan kekuatan bangsa yang lain dengan berkoalisi. Berarti dalam hati mereka itu tidak mengisinya dengan berpusat pada Tuhan, tetapi berpusat pada diri sendiri, berpusat pada dosa. Saudara, siapakah yang bertata di dalam diri kita? Kristus masih di luar, juga firman Tuhan masih di luar. Tetapi aku yang bertata di dalam diri itu adalah hati kita, yaitu diri kita sendiri. Saudaraku sekalian, diri kita yang bertata itu juga menyebabkan dosa yang ada di dalam diri kita. Apakah dosa yang bertata di dalam diri kita? Mungkin itu kecongkakan, mungkin juga keras kepala. Orang-orang Israel itu terkenal orang yang tegar tekuk hatinya, tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seringkali bersungut-sungut, seringkali marah-marah, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Saudaraku sekalian, pertanyaannya, sudahkah kedatangan Kristus sebagai Raja Damai itu, Raja yang dijanjikan, mendiami hati kita? Ataukah kita seperti bangsa Israel yang tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mereka lebih mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Masih ada berhala-berhala dalam hidup mereka yang merupakan dosa. Saudara, sebetulnya pembacaan firman Tuhan satu hari satu pasal, terutama kemarin dan hari ini itu berbicara. Orang Israel itu masih ada berhala-berhala. Masih tidak mengandalkan Tuhan. Masih tidak sepenuh hati. Itulah zaman daripada Nabi Yesaya yang diberitakan supaya mereka mau berubah. Yang ketiga, kedatangan raja yang dijanjikan apakah membawa keharmonisan hubungan kita dengan Allah? Apakah membawa keharmonisan hubungan kita dengan sesama? Apakah membawa pemulihan hubungan manusia dengan diri sendiri? Saudara, pemulihan hubungan manusia dengan Allah yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Manusia yang berdosa yang berakibatkan maut, tetapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, hubungan manusia dan Allah itu dipulihkan kembali. Saudara, pada waktu seorang yang dipulihkan kembali, sungguh rasa suatu hal yang luar biasa. Kita yang menjadi anak-anak kegelapan, tetapi karena dipulihkan menjadi anak-anak Allah. Siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Apakah kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan Yesus melalui pengorbanannya? Saudara, untuk mengalami pemulihan hubungan dengan sesama pun harus melalui pengorbanan. Saudara, ada seorang yang berada di rumah sakit, anaknya berkata kepada saya demikian, Lose, sangat luar biasa. Mengapa? Ketika mama saya sakit, saudara satu datang mengunjungi, saudara kedua datang mengunjungi karena pengorbanan mama saya yang sakit. Saudara itu bersatu kembali. Untuk melakukan hubungan yang baik dengan sesama, seringkali harus pengorbanan yang kita lakukan. Pengorbanan apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan dikatakan, berdoalah, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Saudara sekalian, jika ada orang yang menyakiti hati kita, atau orang yang berhutang kepada kita dan tidak membayarnya, padahal uang itu saya dapat itu dengan jerih payah, padahal uang itu saya dapat dengan air mata, dengan keringat saya, setelah maksud saya pinjami tidak mengembalikan. Saudara, doa apa yang kita lakukan? Kadang-kadang karena kejengkelan kita berdoa, kutuk orang itu Tuhan. Kutuk orang itu Tuhan. Kalau kita berhutang kepada berapa orang, dikutuk satu dan yang lain. Waduh, luar biasa itu nanti.
kita berdoa supaya Tuhan lepaskan kutuk itu juga. Tetapi saudara, kadang-kadang tanpa terasa, ketika kita tersakiti, ketika kita merasakan suatu beban yang berat, luka di batin, kita telah mengeluarkan suatu kata-kata yang tidak baik, merupakan doa yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan doakanlah. Doakan mereka. Apakah seorang yang berhutang kepadamu, saudara, pernahkah doa, Tuhan tolonglah si Anu ini supaya usahanya lancar, supaya diberkati dan mau mengembalikan uang saya. Atau doa kita, biarlah dia terkutuk sampai 7 turunan. Saudara sekalian, firman Tuhan menasihat kita, doakanlah. Dan kasihilah musuhmu, tidak mudah. Harus merupakan pengorbanan untuk dipulihkan hubungan itu. Pengorbanan Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Pengorbananmu mungkin memulihkan hubunganmu dengan sesama. Loh, dia yang nyakiti. Biarlah dia yang berkorban. Kadang-kadang saudara, orang yang disakiti itu yang perlukan pengorbanan. Karena orang yang menyakiti kadang-kadang tidak tahu, tidak sadar. Dia enak-enak, padahal kita sudah mangkel luar biasa. Saudara, perlu kita melakukan pengorbanan untuk memulihkan hubungan. Dan untuk memulihkan hubungan dengan diri sendiri terlebih dahulu. Ada tidak kita tidak berdamai dengan diri sendiri? Di sini sudah tidak berdamai dengan diri sendiri. Saudara, berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama kita lihat, seorang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Karena seorang yang tegar tengkuk. Seorang yang keras kepala. Bahkan orang mengatakan kepala batu itu loh. Apa artinya? Seorang yang kepala batu adalah seorang yang mengeraskan hatinya. Dan menyebabkan meluap-luap. Misalkan Kain dan Habil. Ketika persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Persembahan Kain tidak terima. Di situ katakan panaslah hati Kain. Dan panas hati Kain itu meluap-luap. Dan akhirnya dia pada waktu itu melakukan pembunuhan. Seorang yang keras kepala berarti seorang yang tidak mau menerima nasihat. Seorang yang sulit diajak ngomong. Sulit berteman atau bersahabat dengan orang lain. Karena itu, adakah kita termasuk orang yang tegar tengkuk? Yang tidak mau menerima nasihat orang lain. Pokok pendapatku benar, udah. Tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Seorang yang keras kepala, batu. Kepalanya batu katanya ya. Yang kedua, seorang yang tidak berdamai diri sendiri. Bukan saja tegar tengkuk, tetapi sombong. Apa arti yang sombong? Yaitu angkuh. Padahal kita lihat, kalau kita ingin diberkati, kita perlu rendah hati. Tuhan menentang orang yang sombong dan memberkati orang yang rendah hati. Kalau kita ingin diberkati perlu kita rendah hati. Tetapi seringkali kesombongan angkuh itu menganggap aku hebat. Pendapatku paling benar, yang lain salah. Berarti orang yang sombong sering meremehkan orang lain. Mungkin dia sombong karena kaya, mungkin dia punya kedudukan. Nah, itu berarti tidak menghargai orang lain. Tidak menghormati orang lain. Tidak menghormati pemimpin. Tidak menghormati orang-orang tua kita. Atau kan juga saudara-saudara kita. Berarti dia orang yang sombong. Itu tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, orang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri adalah seorang yang munafik. Bagaimanakah kalau kita lihat seolah-olah ia mengasihi Tuhan, tetapi sebetulnya hatinya penuh kebencian. Seolah-olah seorang rajin, tetapi sebetulnya dirinya penuh kemunafikan. Seolah-olah dirinya jujur, tetapi sebetulnya dia adalah pendusta. Saudara sekalian, kelihatan secara luar baik. Kelihatan secara luar itu rajin, tetapi sebetulnya tidak demikian. Jadi kita lihat, kemunafikan itu seringkali terjadi. Kalau ada bos tuh cepat-cepat rajin, ya cari muka. Tetapi kalau tidak ada, bermalas-malasan. Kemunafikan yang dia lakukan berarti ini menunjukkan seorang
yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Seorang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, bagaimana dia bisa berdamai dengan sesama? Bagaimana dia bisa berdamai dengan Allah? Oleh karena itu saudara, kalau kita ingat, kita ingin berdamai dengan Allah, dengan sesama maupun diri sendiri. Perlu ada perubahan dalam diri kita untuk mentaati firman Tuhan. Untuk kita mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan untuk mau berubah diri kita. Jadi perubahan itu bukan saja dalam pikiran, oh aku mau berubah. Tetapi dalam pemikiran, dalam hati kita dirubah. Sehingga keluarlah dari perkataan-perkataan. Dan akhirnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari. Pertanyaannya pada hari ini. Sudahkah kedatangan Raja yang dijanjikan itu merubah kehidupanmu? Sehingga terjadi pemulihan hubunganmu dengan Allah, hubunganmu dengan sesama maupun hubunganmu dengan diri sendiri. Kita akan lihat bagian selanjutnya. Apa respon kita jika kita menjadikan Kristus sebagai Raja di dalam hidup kita? Saudara, yang pertama, seorang yang menjadikan Kristus sebagai Raja, ia akan mengucap syukur kepada Allah. Karena Allah yang melepaskan saudara dari kegelapan, dari kekelaman menjadi sorak-sorai dan sukacita yang terjadi. Meskipun itu kita lihat, syukur itu bukan saja dinaikkan pada waktu segala lancar. Mengapa? Kalau di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala suatu. Di situ dikatakan mengucap syukur kalau semua lancar. Dalam segala suatu, berarti dalam sukacita, dalam duka cita pun, dalam suatu apapun, belajar bersyukur. Itulah yang dikehendaki Allah. Allah kita ingin kita senantiasa bersyukur. Pada waktu bangun pagi kita ucapan syukur, Tuhan terima kasih kau bangunkan aku dengan tubuh yang sehat. Kau bangunkan aku dengan udara yang segar. Kau masih memberikan aku nafas kehidupan. Saudara, perlu ucapan syukur dari diri kita. Karena apa? Kita telah melewati kegelapan, kekelaman. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Sakit kali ini cukup membuat saya merasakan sakit itu tidak mudah, saudara. Tetapi saya bersyukur Tuhan telah memberikan kesembuhan. Itu suatu luar biasa. Dan saya ingat rekan-rekan dari PD Timur datang. Bu Juliani, apa yang penting? Bersyukur. Bersyukur. Saya ingat tuh, bersyukur. Apapun yang terjadi perlu bersyukur. Dan saya juga dikejutkan dengan suatu perhatian-perhatian ibu-ibu baik dari majelis, dari pengurus, dari itu mereka menelpon, mengunjungi, memberikan masukan, memberikan suatu hal yang luar biasa, membantu. Itu suatu hal, suatu menyebabkan saya terharu. Ada yang saya membuat terharu itu seorang bapak. Seorang bapak itu umurnya 90 tahun. Kita saja ke sana mengadukan perjamuan kudus keliling. Di rumah masih bisa jalan. Tapi kalau keluar itu pakai kursi roda. Anak Enel pun gini. Ya lucu lek manggil ya. Ibu Lim Juantau. Sebetulnya saya kadang-kadang gak lucu. Juantau itu penginjil. Tapi dipanggil Ibu Lim Juantau ya wis lah. Ada lagi macam iya saya tidak cerita itu. Tapi bapak itu gini. Lose Lim Juantau. Papa itu loh mau nengokin Lause. Hah? Saya bilang jauh, enggak usah. Iya dia kepengen. Saya pikir Lause, saya pikirkan dia lu kasih roda, saya tinggalnya jauh. Enggak usah wes, terima kasih nanti tak kunjungi lah saya sembuh. Enggak apa-apa, enggak usah kunjungi. Nah itu menyentuh hati saya saudara. Lah kita kunjungi dia perjamuan kudus keliling. Jalan di rumah susah tapi inilah orang tua. Dia mau nengok. Saudaraku sekalian, itu yang membuat saya terharu. Suruh ibu gini, Lose, aku ndak bisa datang tak doa no ya. Lose, salah ndak apa-apa ya doanya. Saudara lucu orang-orang tua itu ya. Doa dia Lose, dia doakan saya. Terus tanya, doa betul ndak Lose? Ya betul, cuma tambahin sedikit ya. Mari doa di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saya lihat terharu saya itu. Orang-orang yang demikian itu
perhatian. Bahkan seorang satu mengunjungi saya, umur 93 tahun datang. Dia bersama dengan anak dan mantunya. Aduh jauh, karena rumahnya itu loh saudara, di dekat sana loh. Bakpao Surabaya itu loh. Nah, saya tinggal di Wiyung itu jauh sekali datang. Nggak apa-apa, saya sama jalan-jalan katanya. Tetapi sebetulnya saya lihat sebetulnya itu mereka melakukan dengan hati. Saudara melakukan dengan hati. Saudara mendoakan dengan hati. Saudara memperhatikan dengan hati. Itu luar biasa. Saya ucapkan syukur perhatian saudara. Saya ucapkan syukur Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk bersama-sama dengan saudara. Kalau saya pernah berkata, hidup saya itu sudah kedua waktu yang lalu setelah selesai COVID. Ini Tuhan mengingatkan saya untuk bersyukur senantiasa. Respon kita, adakah Yesus sebagai Raja hidupmu yang mengeluarkan engkau dari kegelapan, dari kekelaman, dan saudara tidak berhenti di situ tetapi bangun terus berjalan. Sudahkah saudara syukuri? Apa kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri? Apa pertolongan Tuhan yang patut saudara ucapkan syukur kepada Dia? Syukurlah kepada Tuhan senantiasa. Yang kedua, respon seorang yang menjadikan Kristus sebagai Raja, ia akan menyenangkan Tuhan dalam segala sesuatu dan menjauhkan dosa. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, Kristus bertata di dalam diri kita, kita perlu pengendalian diri itu di atas Kristus. Kita perlu punya kesabaran, menghilangkan juga berhala-berhala seperti yang dianjurkan oleh orang Israel itu. Mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala. Itu patut yang tidak disenangi oleh Allah. Saudara, suatu contoh. Kalau saudara mengasihi suami saudara, kalau saudara mengasihi istri saudara, kalau saudara mengasihi mertua, kalau saudara mengasihi anak-anak saudara, pasti memberikan yang terbaik. Tidak ada itu anaknya tiap hari kasih Indomie toh. Saudara, Indomie enak, tetapi tidak boleh tiap hari, tidak boleh sering-sering. Apa itu sebabnya? Tidak bagus, iya toh. Tapi itu makanan enak ya. Tetapi gini, tapi kita harus mengendalikan diri, tidak boleh sendiri. Nah saudara kalau sayang kepada suami, sayang kepada anak-anak, dan anaknya tiap minggu hari karena senang Indomie, pasti dikasih Indomie terus. Nah demikian juga kalau saudara menyayangi dan mengasihi, pasti kita akan membuatnya apa yang paling baik. Seorang tua yang kolesterol, kalau kita punya pandangan, biar dia cepat dipanggil Tuhan, kasih minyak terus, ya cepat amblas ya. Nah kita lihat, kita sebagai manusia, kita ingin menyenangkan suami, menyenangkan anak-anak dan sebagainya. Pasti kita memberikan yang terbaik. Mana yang terbaik? Supaya menyenangkan dia, supaya dia juga merasakan kekuatan dan dorongan. Demikian pasti memberikan yang terbaik. Kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, kita pasti melakukan yang terbaik. Kita persiapkan pelayanan kita dengan terbaik. Kita memberikan persembahan pun yang terbaik. Bukan kita lihat uang palsu dimasukkan, uang yang sudah lecet-lecet kita masukkan. Tapi pasti kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pasti kita melayani dengan baik supaya Tuhan merasakan, wah Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Marilah kita yang ada di dalam Kristus. Pelayanan yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, jangan hidup di dalam dosa yang menyebabkan orang tua itu merasa sedih. Kalau anak-anak mereka hidup di dalam dosa, hidup dalam keserakahan, hidup di dalam perzinahan, hidup dalam kedengkian, tetapi kalau anak-anak mereka hidup di dalam kasih, suatu kebahagiaan yang terjadi. Demikian juga untuk menyenangkan Allah. Hiduplah yang sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Mendengar firman dan melakukannya. Yang terakhir, respon seorang yang menjadikan Kristus sebagai Raja. Sudahkah saudara setia dalam mengikut Tuhan? Sudahkah setia saudara di dalam perjalanan hidup yang tidak mudah? Saudaraku sekalian,
kehidupan itu tidak mudah. Lebih-lebih mungkin anak muda. Apakah karena pacar kita meninggalkan Kristus? Apakah karena pekerjaan kita meninggalkan Kristus? Apakah karena tekanan juga penolakan kita meninggalkan Kristus? Saudara, Nabi Yesaya adalah suatu teladan yang sangat baik sekali. Belajarlah dari tokoh Nabi Yesaya yang menerima panggilan Tuhan secara tugas. Kalau kita lihat Yesaya pasal yang ke-6, katakan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nabi Yesaya menerima panggilan Tuhan itu dengan sukacita, bukan terpaksa. Ia menerima panggilan itu, ia pegang teguh, berkomitmen melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Nabi Yesaya diutus untuk melayani pekerjaannya di tengah-tengah bangsa yang tidak mudah, yaitu bangsa yang mengalami krisis, kebobrokan, kehancuran, bangsa yang menyembah kepada berhala, meninggalkan Tuhan. Namun saudaraku sekalian, Nabi Yesaya menghadapi itu. Ia tetap pengabdiannya sebagai hamba Tuhan. Dia melakukan dengan kesetiaan. Ia tunduk kepada panggilan Tuhan itu dengan sepenuh hati. Tekad yang kuat untuk menjadi hamba Tuhan. Pengabdiannya itu dia terus sampai akhirnya. Boleh katakan Nabi Yesaya itu bermental baja. Konflik dengan rekan kerja. Mungkin juga pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin raja-raja pada waktu itu tidak mendukung Nabi Yesaya. Bahkan mereka menolaknya, menerima tantangan itu. Nabi Yesaya tidak undur, tidak meninggalkan Tuhan. Ditolak oleh para pemimpin, ditolak oleh masyarakat Yehuda, tetapi dia tetap setia. Menghadapi bangsa Israel yang tegar tekuk pun, mengeraskan hati, dia tetap setia. Gejolak dan tantangan tidak mengurangi dia dalam pelayanannya untuk Tuhan. Saudara, hari ini dibutuhkan orang-orang yang setia dalam mengikut Tuhan sampai akhirnya. Hari ini dibutuhkan hamba-hamba Tuhan yang mempunyai pengabdian yang total kepada Tuhan. Kalau sekali dia mempersembahkan diri untuk Tuhan, jangan undur karena tantangan. Jangan undur karena ditolak. Jangan undur di dalam persembahanmu. Saudara, sering saya berkata kepada rekan-rekan pelayanan. Saya berkata, jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan kamu komitmenmu untuk menjadi hamba Tuhan. Setialah sampai akhir hidupmu. Saudaraku sekalian, mungkin kita sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang dalam pelayanan menghadapi tantangan ditolak dan tidak mudah. Mungkin kadang kita juga mengalami tantangan di dalam ekonomi. Tetapi janganlah tinggalkan pelayanan Tuhan. Setialah sampai akhir. Kalau kita lihat tekad Nabi Yesaya, ia mempunyai tekad yang kuat, pengabdiannya itu sampai akhirnya, meskipun tantangan dari pemimpin-pemimpin yang tidak mendukung dia, tetapi dia melakukan pelayanan sampai akhir hidupnya. Kesetiaannya sampai ia finishing well, suatu hal yang indah. Inilah yang lihat, karena kesetiaannya meninggalkan warisan yang berharga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kesetiaan itu patut kita contoh. Nabi Yesaya bukan saja menubuatkan ada raja damai yang menyertai kita, yang mendamaikan kita dengan Allah. Tetapi dia adalah seorang hamba Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya. Berpegang teguh, komitmen dan pengabdiannya menjadi contoh bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tantangan apapun jangan menyebabkan kita undur dan meninggalkan Tuhan, dan meninggalkan pelayanan, dan meninggalkan gereja. Terus teguh, setia sampai akhir hidup kita. Maka kita akan menerima mahkota kehidupan sebagaimana dijanjikan dalam kitab Wahyu. Siapa yang setia, dia akan menerima mahkota kehidupan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami boleh mendengar firman-Mu. Kedatangan Raja yang dijanjikan, memberikan kepada kami harapan di tengah kegelapan, di tengah kekelaman hidup yang tidak mudah kami alami. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Tolong kami untuk mau berubah dalam kekelaman itu, maju terus. Dan kami yakin dengan pengharapan itu, kami punya pengharapan, sukacita dan kekuatan. Raja damai itu bukan saja demikian, Engkau membebaskan kami dari dosa. Ajar kami ya Tuhan mengundang Yesus ada dalam hati kita, dalam hatiku, untuk memerintah dalam hatiku. Tuhan tolonglah jika ada dosa Tuhan yang menghalangi persekutuan dan pemulihan kami dengan Allah, dengan sesama maupun juga dengan diri sendiri. Saat ini juga kiranya kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Dan bukan saja demikian, tolong kami dengan kemampuan Roh Kudus mau berubah dalam hidup kami. Perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami meresponi firman-Mu dengan pengucapan syukur. Hidup menyenangkan hatimu, kudus dan berkenan kepadamu. Bukan saja demikian, ajar kami juga punya komitmen. Sekali kami berkomitmen untuk melayani Engkau, biarlah boleh seumur hidup kami melayani Engkau dan meninggalkan warisan yang baik, yang berharga kepada anak-anak cucu dan rekan-rekan kami. Tolong Tuhan, hidup yang tidak mudah, tambahkan kami kekuatan demi kekuatan untuk kami melangkah maju bersama dengan Tuhan, mengikut Engkau dengan setia sampai akhir hidup Engkau, sampai akhir hidup kami. Melayani Engkau pun sampai finishing well. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Amin.